Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Hari ini kita sampai pada tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, sumber dan energi. Kita akan belajar tentang sumber energi. Salah satu sumber energi yang terbesar adalah matahari. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Manfaat matahari antara lain: panas matahari sebagai sumber cahaya dan panas terbesar bagi bumi. Kemudian membantu fotosintesis tumbuhan, dapat mengubah provitamin D menjadi vitamin D yang berguna untuk kesehatan tulang, dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif penghasil listrik. Nah, di sini terdapat sebuah teks. Ayo kita baca bersama-sama. Kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membuatmu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Nah, dari cerita ini, yang dimaksud dari si biji energi itu siapa, ayo? Iya, yang dimaksud si biji energi dalam teks ini yaitu tanaman jagung. Sumber daya alam menurut jenisnya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu biotik dan abiotik. Berikut merupakan contoh sumber daya alam biotik. Ada hewan dan tumbuhan. Kemudian untuk contoh sumber daya alam abiotik ada tanah, air, batu-batuan, matahari, dan udara. Sumber daya alam berdasarkan sifat kelestariannya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis jika terus-menerus digunakan, karena masih dapat diusahakan agar tetap ada atau tersedia. Sumber daya alam yang dapat diperbarui memiliki daya regenerasi atau pemulihan. Contohnya seperti air, angin, hewan, dan tumbuhan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jika habis maka tidak dapat tersedia dalam waktu yang singkat. Perlu jutaan tahun agar bisa dibentuk atau dihasilkan kembali.
Penggunaan sumber daya alam ini sangat cepat sementara proses tersedia kembalinya sangat lambat karena proses pembentukannya yang panjang. Contohnya seperti minyak bumi, batu bara, mineral dan logam, dan juga gas alam. Ayo kita berlatih mengerjakan soal. Soal yang pertama, sebutkan 5 manfaat matahari bagi kehidupan yang ada di bumi. Nah, silakan kalian tulis di buku tugas kalian untuk menyebutkan 5 manfaat matahari bagi kehidupan di bumi. Kemudian, soal yang kedua, silakan kalian baca teks yang ada pada video ini. Setelah membacanya, kalian jawab pertanyaan-pertanyaannya. Jawablah soal-soal berikut. A. Berdasarkan teks, berikanlah masing-masing 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Jadi, kalian sebutkan 3 sumber daya alam yang dapat diperbarui dan 3 sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang B, berikanlah contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tersebut. Yang dimaksud jenis sumber daya alam tersebut yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, kita sudah selesai pada pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.